Dari Puncak Baghdad, Sejarah Dunia versi Islam, Bab 3, Kelahiran Kekhalifahan. Sebab Khalifah kedua, 13 hingga 24 Hijriah. Suatu hari pada bulan Agustus, jalan 2 tahun kekhalifahannya, Abu Bakar melangkah keluar dari bak mandi air panasnya ke dalam semburan air dingin. Dan pada malam harinya dia diserang demam tinggi. Menyadari bahwa kematian sudah dekat, ia memanggil beberapa tokoh masyarakat tertinggi dan mengatakan kepada mereka ia ingin mencalonkan Umar sebagai penggantinya supaya tidak akan ada perselisihan mengenai hal itu nanti. Para pemuka menolak, karena Umar sangat berbeda dari Abu Bakar yang lembut bersahaja. Dia adalah seorang laki-laki raksasa, menjulang setengah kepala di atas orang lain. Di tengah orang banyak, dia tampak menonjol seperti orang penunggang kuda. Kepalanya botak, wajahnya kemerahan, kumisnya lebat. Dia sangat cekatan dan kuat seperti banteng, dan punya pengarai heroik. Sebelum masuk Islam, Umar diketahui kerap melakukan perkelahian dan mabuk-mabukan. Saat itu, dia membenci Islam dan Muhammad. Kemudian terjadilah peristiwa masuk Islamnya yang sering diceritakan itu. Suatu hari, menurut sebuah riwayat, dia mengumumkan akan membunuh Rasul Allah dan menyelesaikannya sendiri. Dia meraih sebilah pedang, lalu pergi berjalan melintasi kota untuk melakukan perbuatan itu. Tetapi di tengah jalan, dia melihat adik tercintanya duduk di bawah pohon, sedang mengamati sehelai daun, dengan semacam teks di atasnya. "Apa yang kamu lakukan?" "Membaca," katanya. "Membaca apa?" Dia menongak dengan takut-takut. "Al-Quran. Aku telah menjadi seorang muslim." "Apa? Berikan padaku." Dia merenggut apa yang sedang dibaca adiknya. Bagian yang sedang dibaca itu adalah surat yang disebut Toha, dan mengejutkan Umar betapa kata-kata di dalamnya seperti tunjukkan langsung kepada dirinya. Pada saat itu, Umar mengalami transformasi. Dia menjatuhkan pedangnya, berlari melalui jalan-jalan Mekah, dan menggedor pintu Nabi, berteriak, "Aku percaya, Anda adalah Rasul Allah, aku percaya." Setelah itu, dia menjadi salah satu sahabat terdekat Muhammad, namun tetap merupakan orang yang sangat keras, mudah meledak marah, dan walaupun memiliki hati yang baik di balik itu semua, banyak orang bertanya-tanya apakah kekhalifahan bisa dipercayakan kepada seorang laki-laki yang tampangnya saja sangat menakutkan anak-anak. Namun pada saat kritis itu, Ali melangkah maju untuk mendukung Umar, dan kata-kata yang diucapkannya memberatkan neraca timbangan. Ummah menerima pemimpin pasca Muhammad mereka yang kedua. Setelah menjabat, Umar mengatakan kepada masyarakat bahwa dia sadar dirinya telah ditakuti daripada dicintai. Tapi dia meyakinkan orang-orang, sejauh ini mereka baru melihat hanya satu sisinya. Baik Nabi maupun Abu Bakar adalah orang-orang yang berhati lembut, jelasnya. Namun kadang-kadang pemimpin harus mengambil tindakan tegas, dan ketika kebutuhan seperti itu muncul, mereka dapat mengandalkan Umar. Selama ini dia selalu menjadi pedang sepanjang waktu, sehingga Nabi dan kemudian Abu Bakar memiliki pedang yang tersedia bagi mereka setiap saat. Namun sekarang, dengan menjadi khalifah, Umar tidak akan menjadi pedang berjalan sepanjang waktu, karena dia tahu bahwa seorang pemimpin kadang-kadang harus lembut. Oleh karena itu, mulai sekarang masyarakat akan melihat dua sisi dari dirinya. Orang-orang yang bersalah dan para tiran yang menginjak-injak yang lemah akan melihat Umar yang lama. Orang miskin yang lemah, para janda, anak yatim, semua orang yang mencari kebaikan dan membutuhkan perlindungan akan melihat Umar yang lembut. Ummah segera menyadari bahwa khalifah kedua mereka adalah kepribadian yang menjulang, bahkan lebih mengesankan daripada Abu Bakar. Mungkin. Umar mengarahkan ummah selama 10 tahun, dan selama waktu itu, ia mengatur jalannya teologi Islam. Ia membentuk Islam sebagai ideologi politik. Dia memberi peradaban Islam cap yang khas, dan ia membangun sebuah kerajaan yang akhirnya lebih besar daripada Roma. Salah satu dari prestasi tersebut bisa menyebabkan dirinya masuk dalam daftar apa dan siapa tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Gabungan keseluruhan membuat dirinya seperti kombinasi dari Santo Paulus, Karl Marx, Lorenzo di Medici, dan Napoleon. Namun kebanyakan orang di luar Islam mengenalnya hanya sebagai nama dan mungkin 1 atau 2 kalimat keterangan. Dia adalah khalifah kedua, seorang penerus Muhammad. Itu saja. Mungkin ini karena Umar tak banyak berpura-pura tentang prinsip intinya. Sudah jadi bagian dari legenda dalam tradisi Islam bahwa Umar merupakan perwujudan dari sebuah prinsip.
Ucapannya bukanlah hukum, kehendaknya bukan perintah. Ia menyerahkan semua otoritas kepada Allah. Begitulah yang diklaim dalam kisahnya. Dia mempunyai visi tentang Islam sebagai sebuah komunitas yang benar-benar adil dan egaliter, dan berniat membuat visi tersebut menjadi kenyataan. Dalam komunitas Muslim, katanya, tidak seorang pun perlu takut pada keinginan atau kehendak manusia manapun yang berkuasa karena komunitas ini memiliki Al-Quran sebagai hukum, dan teladan dari kehidupan Nabi sebagai panduan. Tidak ada hal lain lagi yang diperlukan. Umar menyatakan bahwa perannya hanya untuk menjaga kesatuan umat dan bergerak maju sepanjang jalan yang telah ditunjukkan oleh wahyu. Umar tidak pernah menjadi orang kaya, tetapi Ali dan lain-lain mendesaknya untuk mengambil gaji yang sesuai dari perbendaharaan masyarakat, dengan alasan bahwa karena Islam kini mencakup semua Arabia, umat tidak lagi cukup dengan seorang khalifah paruh waktu yang memerah susu sapi untuk mendapatkan uang tambahan. Umar setuju, tapi sebuah komisi ditunjuk untuk menghitung berapa banyak yang dia butuhkan untuk hidup seperti orang Arab rata-rata, tidak lebih dan tidak kurang, dan kemudian menetapkan jumlah tersebut sebagai gaji. Bayang. Meniru Nabi, Umar biasa menambal pakaiannya sendiri, kadang-kadang sembari melakukan tugas-tugas resmi yang penting. Pada malam hari, setelah tugas-tugas resmi selesai, cerita-cerita menggambarkan dia memanggul sekantong gandum dan menjelajahi kota. Secara pribadi, memberikan makanan untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan. Suatu kali, seorang yang melihatnya melakukan pekerjaan ini menawarkan diri untuk membawa kantong itu. Tetapi Umar berkata, "Anda dapat memikulkan beban bagiku di bumi, tapi siapa yang akan membawanya untukku pada hari kiamat?" Sangat mudah untuk menduga cerita seperti itu ditambah-tambahkan saja, atau bahwa jika benar, itu hanya menunjukkan Umar sebagai politisi yang lazim melakukan sesuatu untuk pamer. Secara pribadi, saya pikir dia sangat saleh, tidak suka berpura-pura, setia, dan empatik, seperti yang disiratkan kisah-kisah itu. Laporan-laporan itu juga terlalu konsisten untuk disangkal. Dan tentunya ada sesuatu yang membuat orang ini menimbulkan dampak yang sangat kuat pada zamannya. Apapun kenyataannya, legenda yang ditanamkan di dalam imajinasi kaum muslim mengekspresikan sebuah ideal tentang bagaimana seharusnya seorang penguasa bersikap. Umar mengadopsi sebuah gelar yang menjadi tambahan abadi untuk khalifah, Amir al-Mu'minin, atau pemimpin orang beriman. Sebuah gelar yang menggabungkan peran spiritual dan militernya. Sebagai ahli strategi militer, berpikiran luas, Umar satu peringkat dengan Alexander dan Julius Caesar. Tapi bagaimana dia memperoleh keahlian seperti itu, sulit untuk diketahui. Sebelum Islam datang, dia hanya salah seorang pedagang di kota kecil. Dia mengambil bagian dalam beberapa peperangan awal yang penting dalam sejarah Islam. Tetapi dalam ukuran militer, itu tidak lebih dari sebuah pertempuran kecil. Sekarang tiba-tiba dia mempelajari peta dunia, yaitu dunia tengah, menghitung aliran sumber daya Sasania atau Bizantium, mengira-ngira bagaimana pengaruh geografi terhadap strategi, memutuskan di mana maju untuk bertempur dan di mana dia mundur. Dia harus beroperasi pada skala global. Kebetulan pada momen bersejarah ini, Umar menghasilkan serangkaian komandan lapangan yang luar biasa cemerlang, seperti Khalid ibnu al-Walid, pahlawan perang murtad, Amir ibnu al-Ash, penakluk Mesir, dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang mengalahkan Persia. Segera setelah Umar menjabat, dia menyelesaikan sepenggal urusan militer yang telah dimulai Abu Bakar. Menjelang akhir perang murtad, melihat Arab berada dalam kekacauan, Bizantium menggerakkan pasukan ke perbatasan, berniat untuk mencaplok wilayah yang bermasalah ini. Abu Bakar telah mengirim orang untuk menahannya, tetapi bahkan sebelum kematiannya, kaum muslim telah mendorong pasukan Bizantium kembali ke wilayah mereka sendiri. Tak lama setelah Umar mengambil alih kepemimpinan, mereka bersiap mengepung kota Damaskus. Sejak saat itu, umat Islam berhadapan dengan pasukan Bizantium, dan pada 636 Masehi, di sebuah tempat bernama Yarmouk, mereka menghancurkan pasukan utama Bizantium. Sementara itu, bangsa Persia berupaya sekuat tenaga untuk merontokkan komunitas muslim yang masih muda dengan mata-mata dan provokator. Alih-alih memukul individu agen Persia, Umar memutuskan untuk mencekik ancaman itu pada sumbernya. Dia menyerukan kaum muslim untuk menggulingkan kerajaan Sasania, sebuah usulan dengan keberanian tinggi. Sumut bersumpah untuk menjatuhkan gajah.
Keputusan Umar untuk menyebut perang penaklukan itu sebuah jihad jelas memiliki konsekuensi bagi masa modern dan telah banyak diperdebatkan. Pada zaman Nabi Muhammad, kata jihad tidak pernah sebegitu penting. Secara etimologis, seperti yang saya katakan, kata ini tidak berarti perang, melainkan berjuang. Dan meskipun bisa diterapkan untuk pengertian melawan musuh, itu juga bisa digunakan untuk perjuangan melawan godaan, perjuangan menegakkan keadilan, atau mencoba mengembangkan sikap belas kasihan. Kata jihad dalam pengertian berperang muncul dalam Al-Quran, namun terkait secara eksplisit dengan membela diri. Ayat-ayat itu diturunkan pada saat kaum Quraisy berusaha menghapus Islam dan kaum Muslim dari muka bumi. Dalam konteks itu, tidak berlebihan untuk berpendapat bahwa pertempuran itu memiliki dimensi moral. Jika komunitas kaum beriman adalah apa yang membuat keadilan menjadi mungkin di bumi, maka mereka yang membiarkan kekuatan-kekuatan yang bermusuhan untuk memadamkannya berarti membantu setan. Sementara orang-orang yang mempertaruhkan jiwa dan harta benda mereka untuk membelanya berarti melayani Allah. Tapi, menyerukan kaum muslim untuk meninggalkan rumah, berpergian ke negeri-negeri yang jauh, melawan orang-orang yang dengannya mereka hampir tidak memiliki interaksi sebelumnya, bagaimana bisa perang seperti ini disebut pembelaan diri? Dan jika itu bukan perang pembelaan diri, bagaimana itu bisa memenuhi syarat sebagai jihad? Mereka terhubung melalui sebuah gagasan yang berasal dari zaman Muhammad dan mulai dikembangkan para pemikir muslim selama masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Gagasan bahwa dunia terbagi ke dalam dua wilayah yang saling eksklusif, Dar al-Islam dan Dar al-Harb, wilayah damai dan wilayah perang. Skema ini menggambarkan Islam sebagai oasis persaudaraan dan kedamaian yang dikelilingi oleh kekacauan dan kebencian. Apapun yang dilakukan orang untuk memperluas Dar al-Islam merupakan tindakan penyebab perdamaian, sekalipun itu berupa pertempuran dan pertumpahan darah, karena tindakan itu menyusutkan wilayah perang. Secara pribadi, saya bertanya-tanya berapa banyak orang pada abad ke-7 yang berpikir bahwa perang penaklukan memerlukan pembenaran. Biasanya menyebut sebuah kampanye penaklukan sebagai jihad tidak menjadi persoalan di kalangan umat. Setelah melalui kejutan kematian Nabi Muhammad, mereka telah kembali bersatu, dan Umar mungkin mengerti bahwa mengajak mereka melakukan perjuangan heroik pada saat ini akan mengonsolidasi dan memperdalam kesatuan mereka. Pada 15 Hijriah atau sekitar itu, dekat sebuah kota bernama Qadisiyah, sebuah pasukan Arab yang biasanya berjumlah 30.000 prajurit, berhadapan dengan pasukan tentara Sasania berkekuatan 60.000. Hanya sebuah sungai yang memisahkan mereka. Beberapa kali Komandan Arab Waqas mengirim utusan untuk berunding dengan Rustum, komandan pasukan Sasania. Dikisahkan Jenderal Rustum bertanya kepada salah seorang utusan, apakah dia memimpin pasukan Muslim? Laki itu menjawab, tidak, kami Muslim. Di antara kami, tidak ada yang tertinggi dan terendah. Rustum berkata, dengar, saya tahu Anda adalah orang Arab yang kelaparan dan miskin, dan saya yakin kalian membuat kekacauan ini karena keputusasaan. Jadi saya beritahu, saya akan memberi setiap kalian masing-masing 2 setel pakaian dan sekantong kurma. Apakah itu akan meyakinkan Anda untuk kembali ke tempat Anda berasal? Utusan Muslim itu berkata, kami kesini bukan untuk menerima apapun dari Anda, Jenderal. Kami kesini untuk memberi Anda Islam. Anda sedang menuju ke neraka. Kami menawarkan kepada Anda kesempatan untuk pergi ke surga. Rustum hanya tertawa. Anda mengingatkan saya pada tikus yang merayap ke dalam lumbung melalui lubang di dinding dan makan sampai ia tidak bisa makan lagi. Lalu ia mencoba untuk pulang, tapi telah tumbuh terlalu gemuk sehingga tidak bisa keluar melalui lubang itu lagi. Keserakahan menjebaknya di lumbung dan kucing lalu membunuhnya. Sekarang, Anda, orang-orang Arab serakah, telah mencuri ke dalam lumbung kami, dan Anda terjebak. Kalian semua akan mati di sini, seperti tikus itu. Akhirnya, setelah sekian lama bolak-balik, kaum muslim mengatakan kepada Rustum, jika Anda tidak mau masuk Islam, bayarlah pajak, dan Anda tidak akan dirugikan. Dirugikan? Ejek Rustum. Pajak? Dia menyuruh pelayannya untuk memberi orang muslim itu sekantong tanah. Dengan itu dia memaksudkan untuk melambangkan kuburan. Tetapi orang muslim itu menerimanya dengan riang. Anda memberi kami tanah, kami menerima. Kedua belah pihak kemudian bersiap untuk berperang. Meskipun dia sendiri mengeluarkan anekdot tentang tikus rakus, Rustum membuat kesalahan dengan menyeberangi sungai untuk menyerang kaum muslim. Sehingga pasukannya lah yang terhalang mundur oleh sungai, tanpa dapat melarikan diri. Pertempuran Qadisiyah berlangsung selama 4 hari. Orang Persia menunggang kuda, orang Arab naik unta.
Pada hari ketiga, pertempuran itu berlangsung sepanjang malam dan berlanjut ke hari berikutnya. Ketika Sasania pada akhirnya menyerah, ribuan prajurit mereka yang berbalik mencoba merenangi sungai dengan baju besi berat lalu tenggelam. Menyertai para prajurit, tak sedikit penyair termasuk beberapa wanita ikut terjun ke medan perang dan menghasilkan kisah-kisah yang kaya, mengangkat Kodisyah ke status mitos seperti perang Troya yang lebih pendek. Sebagai contoh, segera setelah kemenangan menjadi pasti, seorang kurir melompat ke atas kuda dan menuju Arab untuk menyampaikan kabar baik itu. Mendekati Madinah, ia melewati seorang kakek di pinggir jalan. Beberapa orang sederhana dengan pakaian bertambal-tambal yang melompat berdiri dan bertanya kepada kurir itu, apakah ia baru datang dari Kodisyah? Ya, kata si kurir. Jadi, apa beritanya? Apa beritanya? Orang tua itu bertanya penuh semangat. Tapi kurir itu mengatakan dia tidak bisa berhenti untuk mengobrol, lalu terus melaju. Orang tua itu berlari menyusulnya, terus mendesaknya dengan pertanyaan-pertanyaan. Ketika mereka melewati gerbang kota, kerumunan orang berkumpul. Menyingkir dari jalanku, teriak si kurir, sok penting. Saya harus segera menemui Khalifah. Mana Khalifah Umar? Penonton tertawa terbahak-bahak. Itu dia, tepat belakang Anda. Tidak ada kemegahan, itulah gaya Umar, menurut legenda. Setelah Kodisyah, orang Arab merebut ibu kota Sasania, Ctesifon, dan kemudian terus bergerak maju. Melahap kekaisaran Sasania yang telah berusia berabad-abad, sampai seluruh wilayahnya menjadi milik kaum muslim, dan kekaisaran Sasania tidak tersisa lagi. Dalam 3 tahun mereka melenyapkan suatu kerajaan yang sudah selama berabad-abad berperang dengan Roma. Sementara itu, tentara lain menaklukkan Bizantium di sepanjang pantai Laut Tengah, turun ke Mesir dan masuk ke Afrika Utara. Permata di mahkota penaklukan ini adalah Yerusalem, yang satu peringkat di bawah Makkah dan Madinah sebagai tempat suci bagi umat Islam. Sebagian karena Muhammad pernah mengalami visi diangkat ke langit sejenak dari kota ini selama masa hidupnya. Salah satu cerita Umar yang paling terkenal terjadi setelah kejatuhan kota ini. Sang khalifah melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk menerima penyerahannya secara pribadi. Dia berpergian bersama seorang budak, dan karena mereka hanya memiliki satu keledai untuk berdua, mereka bergantian menunggang dan berjalan. Ketika mereka sampai di Yerusalem, kebetulan sang budak yang sedang menunggangi keledai itu. Orang-orang Yerusalem mengira dialah khalifah dan bergegas untuk memberi hormat di hadapannya. Mereka diberitahu, bukan itu bukan siapa-siapa. Orang yang satunya lah yang harus Anda beri hormat. Orang Kristen menyanggah Khalifah Islam itu ingin melakukan sholat dalam gereja mereka yang paling suci sebagai tanda kemenangannya. Tapi Umar menolak untuk menginjakkan kaki di sana. Jika saya melakukannya, ia menjelaskan, kaum muslim mendatang akan menggunakannya sebagai alasan untuk merebut bangunan itu dan mengubahnya menjadi masjid. Dan bukan itu tujuan kami datang ke sini. Itu bukan jenis hal yang kami umat Islam lakukan. Teruslah hidup dan beribadahlah sesuka kalian. Namun ketahuilah bahwa mulai sekarang kami umat Islam akan hidup di antara kalian, beribadah dengan cara kami, dan menetapkan contoh yang lebih baik. Jika kalian menyukai apa yang kalian lihat, bergabung dengan kami. Jika tidak, biarkan saja. Allah telah mengatakan kepada kami, tidak ada paksaan dalam agama. Perlakuan Umar terhadap Yerusalem menetapkan pola hubungan antara Muslim dan orang-orang taklukan mereka. Orang Kristen mendapati bahwa di bawah kekuasaan Islam, mereka akan dikenakan pajak khusus yang disebut jizyah. Itu adalah kabar buruk. Kabar baiknya, jizyah itu umumnya lebih kecil daripada pajak yang telah mereka bayarkan kepada Bizantium, yang justru ikut campur dengan praktik keagamaan mereka. Karena perbedaan kecil dalam ritual dan kepercayaan di antara berbagai sekte Kristen penting bagi mereka, sedangkan bagi kaum Muslim, semua itu hanya Kristen. Ide tentang pajak yang lebih rendah dan kebebasan beragama yang lebih besar dipandang orang Kristen sebagai kesepakatan yang cukup baik. Dan karenanya, kaum Muslim hanya menghadapi sedikit atau tidak ada perlawanan lokal di bekas teritori Bizantium. Bahkan, terkadang orang Yahudi dan Kristen bergabung dengan mereka dalam melawan Bizantium. Pada saat Umar wafat, kekuasaan Islam mencakup lebih dari 2 juta mil persegi. Bagaimana hal ini mungkin? Kaum Muslim yang taat menawarkan penjelasan sederhana bahwa mereka mendapat pertolongan adi alami dari Allah. Para sejarawan akademis menjelaskan bahwa Kekaisaran Bizantium dan Sasania baru saja menjalani pertempuran yang saling menghancurkan satu sama lain. Dan walaupun mereka mungkin tampak kuat, keduanya sedang membusuk di bagian intinya dan siap untuk hancur.
Penjelasan yang sering dikutip menyatakan bahwa kaum muslim bertarung dengan lebih sengit daripada yang lain karena mereka percaya bahwa mereka akan langsung masuk surga andai mereka terbunuh dan mendapatkan 72 perawan. Saya tidak dapat berkomentar mengenai hal itu, tapi saya akan menyarankan beberapa faktor lain. Kaum muslim perdana itu merasa bahwa mereka berjuang untuk sesuatu yang hebat secara apokaliptik. Mereka merasa bahwa berjuang demi tujuan mereka membuat hidup mereka bermakna dan juga akan memberi arti bagi kematian mereka. Umat telah berkali-kali membuktikan bahwa mereka akan menyerang rintangan luar biasa dan bertahan menghadapi kesulitan besar jika mereka berpikir bahwa usaha itu akan memberi makna bagi kehidupan mereka. Kerinduan manusia akan makna adalah kebutuhan mendasar yang tak berbeda seperti kebutuhan akan makan dan minuman. Kehidupan sehari-hari memberi manusia sedikit kesempatan untuk jenis makanan ini, yang merupakan salah satu alasan mengapa orang bisa terhanyut oleh narasi yang menjadikan mereka pemain kunci dalam drama apokaliptik. Pejuang Muslim pada masa Khalifah Umar memiliki pengertian yang demikian tentang kehidupan mereka. Perkembangan di kampung halaman menjaga idealisme mereka terus hidup, karena Umar mendesakkan apa yang ia amalkan dan mengamalkan apa yang ia khutbahkan. Di bawah bimbingannya, Madinah mencerminkan nilai-nilai yang disebut umat Islam mereka bawakan kepada dunia. Persaudaraan, keadilan, harmoni, kesopanan, partisipasi demokratis dalam pengambilan keputusan, kesetaraan, dan kasih sayang. Paling tidak, komunitas muslim pada masa awal kekhalifahan mencontohkan sisa-sisa ini jauh lebih baik daripada kerajaan biasa. Sehingga muslim yang terkemudian dapat dengan mudah mengubah kisah-kisah masa itu menjadi sebuah memori tentang kesempurnaan yang telah hilang. Di sisi lain dari garis itu, orang-orang mendengar cerita tentang kaum muslim mencetak kemenangan militer melawan kesulitan yang luar biasa. Perlawanan tampak sia-sia melawan kekuatan yang semacam itu. Selain itu, rakyat biasa tidak terlalu terdorong untuk menolak, karena penaklukan tersebut tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka. Penguasa mereka akan kehilangan harta, tetapi masa akan terus memiliki apa yang telah mereka miliki dan berjalan seperti sebelumnya. Andai orang-orang Arab melawan penduduk sipil yang berjuang mempertahankan rumah-rumah mereka, itu tentu akan menjadi pertarungan lebih keras yang memungkinkan akan mengikis idealisme mereka dari waktu ke waktu. Tapi sebaliknya, bahkan ketika jauh dari kampung halaman, mereka sebagian besar berperang sebagai tentara bayaran dan wajib militer. Saya tidak akan mengecilkan faktor terakhir yang terkait dengan kelaparan akan makna. Perang memberi umat Islam kesempatan untuk menjarah. Akan tetapi, di bawah Khalifah Umar, prajurit tidak diizinkan merebut properti tak bergerak milik penduduk biasa. Mereka mendapat rampasan di medan perang dan harta raja yang mereka taklukkan yang kebetulan banyak. 4/5 dari apapun yang mereka menangi dibagi secara merata di antara para prajurit. Seharusnya tanpa ada perbedaan antara komandan dan prajurit, jenderal dan serdadu. Itulah Muslim. 1/5 dari jarahan diberikan ke Madinah pada masa Nabi. Sebagian besar uang itu didistribusikan langsung kepada yang membutuhkan. Dan uang dan kebijakan ini tak berubah meskipun dalam bentuk yang semakin diencerkan sepanjang masa kekhalifahan Umar. Gabungkan semua faktor ini bersama-sama dan perluasan tiba-tiba wilayah Islam tidak lagi tampak seperti sesuatu yang terlalu sulit untuk dimengerti. Penaklukan menimbulkan gelombang naik, tetapi tetap terpisah dari ajakan untuk berpindah agama. Tidak ada dipaksa masuk Islam dengan pedang. Kaum muslim bersikeras memegang kekuasaan politik, tetapi tidak memaksa rakyat mereka menjadi muslim. Sebaliknya, kemanapun pasukan muslim mengalir, transmisi budaya ikut bergulir. Berita tentang proyek sosial muslim menyebar dengan cepat, karena perluasan itu meliputi cukup banyak wilayah sejarah dunia yang dipersatukan bersama-sama oleh rute perdagangan kuno yang terbentuk di antara laut-laut besar dan aliran sungai. Dalam 50 tahun pertamanya, Islam meluas ke tepi barat Samudra Hindia, ke bibir timur Laut Tengah, ke Sungai Nil, ke Laut Kaspia, ke Teluk Persia. Di daerah ini, di zona interkomunikatif yang begitu kaya dijalari oleh saluran interaksi yang sudah ada ini, cerita dan ide-ide Islam disenandungkan dari orang-orang melalui gosip dan kisah. Pembicaraan di jalanan dan debat ilmiah mengalir dengan mudah karena ide-ide itu tidak begitu baru. Dunia Zoroastrian melayang-layang di ambang monoteisme. Dunia Bizantium masuk ke dalamnya bersama kekristenan. Dan tentu saja berabad-abad yang lalu, Yudaisme telah memperkenalkan monoteisme radikal ke kawasan Mediterania Timur.
di daerah antara Mesopotamia dan Mesir. Sepanjang waktu, Umar sang penakluk mengarahkan ekspansi wilayah Islam. Umar sang pemimpin spiritual mengarahkan konsolidasi ajaran Islam dan mendefinisikan cara hidup Islam. Abu Bakar telah menetapkan bahwa Islam bukan hanya sebuah cita-cita abstrak tentang masyarakat, tetapi suatu komunitas khusus dengan tujuan mengubah dunia. Umar memformalkan ini dengan menetapkan kalender baru yang diawali bukan dengan kelahiran Muhammad, bukan pula dengan wahyu pertama, melainkan dengan peristiwa hijrah, pindahnya kaum muslim ke Madinah. Kalender Umar mengabadikan keyakinan bahwa Islam bukan hanya sebuah rencana untuk keselamatan pribadi, tapi rencana tentang bagaimana dunia harus dijalankan. Banyak agama berkata kepada pengikut-pengikutnya, dunia ini korup, tetapi engkau dapat menghindarinya. Islam berkata kepada pengikut-pengikutnya, dunia ini korup, tapi engkau dapat mengubahnya. Mungkin ini sudah melekat sejak seruan pertama Muhammad. Tetapi Umar menegaskannya, jalan ini untuk Islam dan meletakkannya di atas jalan yang kukuh. Abu Bakar telah memerintah dengan kerendahan hati yang legendaris, mencoba untuk tidak pernah memaksakan kehendaknya sendiri, tapi hanya mengelola arahan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Nabi. Umar menjadikan sikap ini landasan ajaran Islam, sebuah keputusan yang menentukan karena dengan bersumpah untuk hanya melakukan apa yang diarahkan wahyu, ia menugaskan kaum muslim untuk menentukan apa yang diarahkan wahyu dalam berbagai kasus besar dan kecil. Selama kekhalifahan Abu Bakar, atas saran Umar, semua bagian dari Al-Quran dikumpulkan dalam satu jilid. Pada awalnya, ini adalah kumpulan dari aneka ragam. Karena ketika ayat-ayat itu datang, orang-orang mencatatnya di atas bahan apapun yang tersedia, selembar perkamen, sepotong kulit, batu, tulang, apapun. Sebagai khalifah, Umar memulai proses penyortiran dalam kehadirannya. Masing-masing ayat yang ditulis ini diperiksa terhadap versi hafalan yang tersimpan oleh para penghafal profesional yang dianggap masyarakat ini sebagai penjaga informasi yang paling dapat diandalkan. Para juru tulis kemudian merekam salinan yang disahkan atas setiap ayat di hadapan banyak saksi. Dan ayat-ayat ini disusun ke dalam satu kolektif yang komprehensif. Setiap kali muncul sebuah keputusan yang sulit, Umar mencari jawabannya di sini. Jika Al-Quran tidak memberikan jawaban, dia berkonsultasi dengan masyarakat untuk mencari tahu apa yang dikatakan atau dilakukan Nabi dalam situasi yang sama. Dalam kasus ini, masyarakat yang dimaksud adalah beberapa ratus pria dan wanita yang menjadi sahabat Nabi selama masa hidup beliau. Setiap kali masyarakat membuat keputusan dengan cara ini, Umar meminta juru tulis untuk mencatatnya dan mengirimkan keputusan itu kepada gubernur-gubernur provinsi untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mereka. Umar mendanai sekelompok cendekiawan untuk menghabiskan waktu mereka mempelajari wahyu, kisah-kisah kehidupan Muhammad, dan data terkait lainnya. Sehingga ketika membutuhkan nasihat ahli, dia bisa mendapatkannya dari orang-orang di bangku ini. Sebuah benih yang tumbuh menjadi salah satu lembaga sosial Islam utama, yakni ulama atau sarjana. Bahkan ketika dia sedang membentuk hukum Islam, Umar sibuk menerapkan doktrin kehidupan sosial di Madinah yang membawa kita ke sisi keras kepribadiannya. Umar tidak mempunyai toleransi terhadap para pelanggar aturan. Misalnya, dia melarang minuman keras secara langsung. Meskipun Al-Quran bersikap agak ambigu mengenai hal ini, tampak dalam beberapa ayat awal yang lebih mencela kemabukan daripada minum itu sendiri. Walaupun ayat-ayat yang kemudian melarangnya dengan lebih tegas. Al-Quran tidak menyebutkan hukuman tertentu untuk minum, tapi Umar menyimpulkan hukum itu dengan analogi. Analogi dalam kasus ini mengambil alur sebagai berikut. Al-Quran menetapkan hukum cambuk untuk fitnah. Minum, kata Umar. Membuat seseorang mengucapkan fitnah. Oleh karena itu, hukuman untuk minum juga harus berupa cambukan. Modus argumen dengan analogi kios ini menjadi contoh yang kemudian banyak digunakan oleh ahli hukum Islam. Mengkhawatirkan kekuatan destruktif seks yang tidak sah, Umar menegakkan tindakan yang paling keras terhadap perzinahan. Bahkan dia mengamanatkan rajam untuk pezina yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi ada dalam hukum Musa, yang berasal dari masa pra-Al-Quran, Ulangan 22 ayat 22. Dia juga melarang kebiasaan perkawinan sementara di Arab, yang memungkinkan orang untuk menikahi wanita selama beberapa hari. Sang khalifah menganggapnya prostitusi. Fuqaha Syiah belakangan melegitimasi kembali praktik ini dalam aturan hukum mereka. Pengkritik Umar menuduhnya memiliki kebencian terhadap wanita.
dan hukum yang diterapkannya memandang perempuan bertanggung jawab atas perilaku buruk manusia. Untuk meredakan kekuatan destruktif seksualitas, Umar mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan memisahkan peran laki-laki dan perempuan. Menetapkan misalnya bahwa perempuan dan laki-laki salat secara terpisah, dengan anggapan agar mereka tidak berpikir tentang seks selama beribadah. Namun, ini jauh dari pemisahan jenis kelamin dan pelemahan perempuan yang berkembang dalam masyarakat Islam berabad-abad kemudian, dan bertahan sampai hari ini. Memang benar, tentu saja, bahwa hubungan gender di Madinah tidak sesuai dengan cita-cita feminis modern. Suku Arab dan kebudayaan paling awal melihat peran yang terpisah dan tidak tumpang tindih untuk laki-laki dan perempuan, dan Islam menegaskan pemisahan itu. Akan tetapi, pada masa Umar, pendidikan adalah wajib bagi anak laki-laki maupun perempuan dalam komunitas Muslim. Perempuan bekerja bersama laki-laki. Mereka mengambil bagian dalam kehidupan publik. Mereka menghadiri ceramah, menyampaikan khutbah, mengubah puisi untuk umum, pergi berperang sebagai bantuan kemanusiaan, dan kadang-kadang bahkan mengambil bagian dalam pertempuran. Keputusan-keputusan penting yang dihadapi masyarakat dibicarakan dalam rapat-rapat umum. Umar berpartisipasi dalam pertemuan tersebut hanya sebagai sesama warga masyarakat, dan perempuan maupun laki-laki terlibat dalam perdebatan tanpa rasa sungkan kepadanya. Bahkan Umar menunjuk seorang wanita sebagai kepala pasar di Madinah, yang merupakan posisi dengan tanggung jawab sipil yang besar. Karena hal itu mencakup tugas-tugas seperti pengaturan konstruksi, mengeluarkan izin usaha, dan menjamin ketepatan ukuran dan takaran. Meskipun demikian, Umar telah menanamkan benih yang pada akhirnya berkembang menjadi penyempitan parah partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Pada abad ke-7 Masehi, setiap masyarakat di dunia memperbolehkan perbudakan, dan Arabia tidak terkecuali. Islam tidak melarang praktik itu, tapi membatasi kekuasaan majikan atas seorang budak. Dan Umar memberlakukan aturan ini secara ketat. Tidak ada muslim yang bisa dijadikan budak. Jika seorang pria menghamili seorang budak, ia harus menikah dengannya, yang berarti anaknya akan lahir sebagai seorang muslim, dan oleh karena itu merdeka. Perbudakan tidak bisa mengakibatkan putusnya hubungan keluarga, yang membatasi pilihan seorang majikan. Ia hanya bisa membeli atau menjual seluruh keluarga. Majikan tidak boleh menganiaya atau menyakiti budak, yang memiliki hak asasi manusia yang sama seperti orang-orang bebas. Sebuah tema yang ditekankan dalam Al-Quran, dan secara khusus Nabi Muhammad menegaskan kembali dalam khutbah terakhir. Umar memerintah seorang majikan untuk memberikan kepadanya budaknya makanan yang sama dengan yang ia makan, dan bahkan mengajak budak itu untuk makan bersama-sama keluarganya. Jika keputusan Umar ditarik kesimpulan logisnya, perbudakan mungkin akan berakhir di dunia Islam pada masa awal kekhalifahan. Sebaliknya, masyarakat Muslim mengalami kemunduran dalam hal ini. Ironisnya, karir Umar sendiri berakhir ketika seorang budak Persia yang tidak stabil secara emosional menikamnya sebilah pisau ke perutnya di masjid. Di ranjang kematiannya, beberapa pemuka masyarakat memintanya untuk mencalonkan penggantinya sebagaimana yang telah dilakukan Abu Bakar, dalam rangka memastikan kelancaran peralihan kepemimpinan. Bagaimana dengan anakmu? Mereka menyarankan. Umar menyatakan kemarahan terakhirnya. Apakah kalian pikir aku akan melakukan pekerjaan ini untuk menguntungkan diriku sendiri dan keluargaku? Dia meninggal hari itu, tapi sebelum kematiannya dia menetapkan presiden berat lain. Dia menunjuk 6 orang sebagai komite konsultatif syuro untuk memilih khalifah baru dan mencari kesepakatan umat atas pilihan mereka. Banyak pemikir Muslim kemudian memandang syuro sebagai dasar bagi lembaga-lembaga demokratif dalam Islam. Syuro menemukan bahwa 2 orang, Ali dan Utsman, merupakan pilihan pertama dan kedua semua orang. Sebagian memihak Ali dan sebagian Utsman. Ingat, Ali adalah menantu Muhammad yang telah dilangkahi 2 kali. Ketua Syuro mewawancari kedua orang itu di depan majelis rakyat, mengajukan satu pertanyaan kunci untuk masing-masing. Jika Anda menjadi khilafah, apakah Anda akan dipandu oleh Al-Quran, Sunnah, dan contoh yang ditetapkan oleh Abu Bakar dan Umar? Ali berkata ya untuk Al-Quran dan ya untuk Sunnah, contoh yang ditetapkan oleh kehidupan Muhammad. Tetapi untuk keputusan-keputusan para pendahulunya, tidak. Ali berkata dia memiliki pikiran sendiri dan akan berkonsultasi dengan nuraninya dan penilaian terbaiknya sendiri untuk mengambil keputusan. Utsman sebaliknya berkata, ya untuk segala sesuatu. Saya bukan seorang pembid'ah. Jadi, ketua menyatakan dialah orang yang tepat untuk memimpin umat. Orang-orang setuju,
Dan Ali yang tidak ingin mengguncang perahu itu mengangkat sumpah setia.